Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sofianisa Zair. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Nah, pada video kali ini kami akan menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan. Langsung saja, kami akan menjawabnya satu persatu. Apa yang dimaksud dengan prinsip kerjasama menurut pendapat Anda? Menurut pendapat saya, prinsip kerjasama adalah sebuah ilmu percakapan dalam pragmatik yang berupaya menjalin kerjasama antara penutur dan mitra tutur untuk keberhasilan sebuah percakapan. Nah, prinsip kerjasama ini mengatur apa yang dilakukan oleh penutur untuk mencapai tujuan percakapan dan tidak keluar arah dari apa yang dimaksud oleh peserta tutur. Menurut saya prinsip kerjasama adalah prinsip yang harus dilakukan pembicara dan lawan pembicara agar proses komunikasi berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu prinsip kerjasama? Prinsip kerjasama adalah salah satu prinsip percakapan dalam ilmu pragmatik, di mana dalam pertuturan atau percakapan itu terdapat sebuah aturan-aturan yang disebut dengan maksim. Nah, maksim itu ada 4 jenis. Yang pertama ada kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Prinsip ini penting adanya agar komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dapat berlangsung secara harmonis, saling berhubungan, dan mudah dipahami bagi setiap mitra tutur atau peserta tutur. Sebenarnya apa sih dimaksud dengan prinsip kerjasama itu? Prinsip kerjasama adalah prinsip yang menekankan adanya upaya kerjasama yang terjalin antara penutur dengan mitra tutur dalam sebuah percakapan. Dan peserta pertuturan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang relevan, jelas dan mudah dipahami, padat dan lugas, serta selalu berdasarkan pada kenyataan dan informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Apakah prinsip kerjasama efektif dan dapat digunakan dalam kegiatan belajar? Jika iya, bagaimana contohnya? Nah, jawabannya adalah prinsip kerjasama sangat efektif sekali apabila dilakukan di kegiatan belajar mengajar pada siswa di kelas. Kajian prinsip kerjasama dalam percakapan guru dan siswa di kelas dapat dilakukan dengan melihat percakapan aktivitas komunikasi verbal dalam interaksi sosial. Nah, interaksi sosial tersebut pastinya mempunyai sebuah tujuan. Nah, tujuannya adalah agar pelaku tutur dapat memahami pemahaman bersama dan menjalin hubungan yang harmonis. Contohnya adalah ketika guru menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan mudah dipahami siswa. Sementara itu, siswa juga dapat menanggapi pertanyaan, menjawab pertanyaan, menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa yang lainnya. Nah, jadi adanya prinsip kerjasama ini sangat diperlukan sekali untuk pemahaman siswa dalam memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, apa saja maksim-maksim yang dapat dilakukan dalam kegiatan belajar adalah maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan maksim pelaksanaan. Apakah dalam proses negosiasi dapat diperlakukan prinsip kerjasama? Jika iya, tolong berikan contohnya. Nah, negosiasi pasti akan terjadi di segala penjuru dunia. Bahasa yang digunakan pun beragam. Nah, hal-hal yang mempengaruhi dari keberagaman bahasa dalam negosiasi adalah pendidikan, pekerjaan, usia, etnis, dan sebagainya. Namun, keberagaman bahasa ini menuntut adanya kerjasama agar interaksi dapat berjalan dengan baik. Contohnya adalah pada maksim kuantitas dalam percakapan negosiasi. Seorang pembeli menanyakan harga rambutan, tetapi tidak jelas rambutan yang mana yang dimaksud. Lalu pembeli bertanya kepada penjual, berapa rambutannya? Lalu penjual menjawabnya dengan yang mana? Nah, pembeli menunjuk rambutan yang dimaksud, yang lepas-lepas ini. Nah, tuturan pembeli pada percakapan tersebut memberikan kejelasan informasi dari segi isi tuturan disertai dengan gerakan tangan. Pematuhan maksum ini menyebabkan penjual dapat memahami maksud pembeli dengan mudah.
Lalu yang contoh kedua adalah maksim kualitas dalam percakapan negosiasi. Setelah pembeli mengetahui harga sayap ayam, pembeli kemudian melakukan tawar-menawar. Pembeli menanyakan kepada penjual, sayap seperempat berapa? Lalu penjual menjawab 9.000. Lah, pembeli mengajukan pertanyaan kembali, nggak dapat 8.000. Nah, mengenai maksim kualitas, yaitu jika seseorang mengajukan pertanyaan, dia mengimplikasikan bahwa dia secara tulus menginginkan sebuah jawaban. Nah, dari pembeli ini ingin menanyakan sebuah jawaban mengenai harga sayap ayam. Nah, selain pada saat menanyakan harga, pematuhan maksim kualitas juga terjadi saat tawar-menawar. Pematuhan maksim ini membantu pembeli untuk tidak melakukan pemaksaan saat menawar dengan cara menanyakan terlebih dahulu. Nah, jadi intinya proses negosiasi dapat diperlukan maksim kerjasama agar interaksi dapat berjalan dengan baik. Selanjut ke pertanyaan kelima dari saudari Sela Oktaviani kelompok 6. Apa dampak pelaksanaan prinsip kerjasama terhadap pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, setelah saya melakukan pencarian secara daring, saya menemukan bahwa prinsip kerjasama membawa dampak positif bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, situasi pembelajaran di kelas menjadi kondusif. Yang kedua, keaktifan siswa menjadi berkembang. Yang ketiga, pembelajaran di kelas berlangsung secara baik. Yang keempat, bahwa pelaksanaan prinsip kerjasama berdampak positif terhadap pembelajaran. Dalam hal ini, pelaksanaan prinsip kerjasama menunjukkan bahwa siswa terkesan baik, situasi menjadi tenang, pembelajaran lancar, serta tujuan pembelajaran tercapai. Nah, kesimpulannya bahwa prinsip kerjasama ini membawa dampak positif bagi kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Didapatkan dari mitra tutur yang mematuhi prinsip kerjasama. Jika mitra tutur tersebut tidak mematuhi prinsip kerjasama yang dijelaskan, apakah keberhasilan berkomunikasi akan didapatkan? Suatu komunikasi akan berjalan dengan baik, dapat dikatakan berhasil apabila seseorang mematuhi prinsip kerjasama yang ada. Adanya prinsip kerjasama diharapkan dapat dipatuhi oleh penutur dan mitra tutur agar tuturan dapat berjalan lancar. Seperti yang dikatakan Grace dalam Rahardi, agar pesan yang disampaikan jelas, komunikasi antara penutur dan mitra tutur perlu mempertimbangkan prinsip komunikasi. Nah, banyak pula percakapan yang menyimpang dari topik yang diperbincangkan dan menyebabkan proses komunikasi berjalan tidak lancar. Hal ini disebabkan karena adanya pelanggaran prinsip kerjasama yang ada. Nah, salah satu tujuan yang diinginkan dalam proses komunikasi adalah adanya keberhasilan dalam proses komunikasi. Dalam berkomunikasi, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sehingga berkomunikasi tidak hanya sekedar memahami dan dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan. Bagaimana caranya kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik? Yaitu dengan cara menerapkan empat prinsip kerjasama yang sudah teman-teman dan saya paparkan. Nah, kan terdapat prinsip kerjasama. Yang pertama itu maksim kualitas. Maksim kualitas itu memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan, tidak kurang dan juga tidak lebih. Jadi kamu jika memberikan informasi pun kepada orang lain jangan tidak kurang pun juga jangan sampai dan juga tidak lebih. Seperti yang contoh pada Ayu dan siswa. Ayu masuk, kalau nggak masuk tak kasih soal lagi. Siswa iya masuk. Ayu ya sudah masuk. Nah, kalimat iya masuk, maka respon yang ditampilkan oleh siswa yang ditandai oleh kalimat iya masuk dalam kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk maksim kuantitas. Melalui kalimat tersebut membuktikan bahwa siswi-siswi tersebut merespon dengan baik yang disampaikan oleh guru ketika guru meminta siswa-siswa untuk masuk ke kelas. Nah, yang kedua itu kan ada maksim kualitas. Apa maksim kualitas itu? Maksim kualitas itu yaitu memberikan
informasi sesuai dengan sesuai data dari fakta yang ada. Jadi kita tidak boleh memberikan informasi yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan data dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, yang ketiga itu ada maksim relevansi. Maksim relevansi itu maksim yang mengharuskan setiap peserta penutur memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah atau tajuk pertuturan. Jadi kita harus memberikan informasi yang relevansi. Seperti contohnya Ridwan Nazaki. Ridwan nanya operasimu kapan? Zaki jawab Kamis. Jadi harus memberikan informasi yang relevan dengan keadaan pada saat itu. Jadi kayak kan tadi ditanya operasimu kapan? Kamis. Jadi si Zaki itu menjawab dengan yang relevan. Nah, yang keempat itu ada maksim cara atau pelaksanaan. Jadi maksim cara atau pelaksanaan itu maksim yang mengharuskan penutur dan lawan tutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak ambigu, dan tidak berlebih-lebihan. Jadi seperti contoh kayak Gozi dan Ceva. Gozi habis ini pelajarannya apa? Ceva jawab Vicky. Nah jadi memberikan informasi memberikan informasi padat, jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Jadi kalau kamu bisa berkomunikasi, jangan sampai kamu memberikan informasi yang tidak jelas, bertele-tele seperti itu. Apakah yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran pada penggunaan maksim kualitas hanya terjadi apabila lawan bicara yang menjawab pertanyaan tidak mengatakan hal yang sebenarnya? Jawabannya tidak, karena maksim kualitas itu ada berbagai macamnya. Maksudnya pelanggaran maksim kualitas. Nah, pelanggaran maksim kualitas itu ada berbagai macamnya. Yang pertama itu pelanggaran maksim kualitas dalam bentuk mengejek. Nah, seperti contoh pada Raffi, contoh di Facebook Plus kayak Raffi, hey gimana jadi keamanan yang tegas dong gitu. Jadi bentuk pelanggaran maksim di atas itu sebuah ejekan yang diberikan oleh Raffi kepada Ruben yang mengejek pergerakan fisik seseorang. Jadi pertama itu yaitu pelanggaran bentuk mengejek. Nah yang kedua itu pelanggaran maksim kualitas dalam bentuk menyalahkan. Nah yang ketiga itu pelanggaran maksim kualitas dalam bentuk menuduh tanpa bukti. Nah menurut saya itu saja pelanggaran-pelanggaran. Jadi jawabannya tidak ya Siti. Jadi pelanggaran pelanggaran pada penggunaan maksim kualitas tidak hanya terjadi apabila lawan bicara yang menjawab pertanyaan tidak mengatakan hal yang sebenarnya, karena pelanggaran maksim kualitas tadi ada tidak hanya itu. Yang pertama pelanggaran maksim kualitas dalam bentuk mengejek, yang kedua pelanggaran maksim kualitas dalam bentuk menyalahkan, yang ketiga pelanggaran maksim kualitas dalam bentuk menuduh tanpa bukti. Sekian dari jawaban saya untuk pertanyaan dari Siti. Bagaimana hubungannya dengan budaya tertentu yang menganggap berbicara tanpa ada basa-basinya atau secara langsung dapat dikatakan berbicara kasar? Nah, hal ini menarik untuk dikaji mengingat prinsip kerjasama merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan sebuah percakapan. Namun, pada praktiknya seringkali dilanggar. Terlebih jika dikaitkan dengan budaya dalam bahasa Indonesia sendiri yang mengasumsikan bahwa semakin panjang pertuturan, maka akan dianggap semakin sopan. Nah, kenyataannya, ini tentu telah melanggar maksim kuantitas dalam prinsip kerjasama percakapan, yang menginginkan pertuturan yang seefektif mungkin dan tidak bertele-tele. Nah, kesantunan berbahasa dan konteks penggunaan bahasa inilah yang menjadi faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran prinsip kerjasama dalam pertuturan, khususnya dalam bahasa Indonesia. Nah, pelanggaran prinsip kerjasama ini juga bukan tanpa tujuan. Ada alasan-alasan tertentu yang melatar belakangi seseorang untuk tidak menaati prinsip kerjasama percakapan. Misalnya, untuk mencarikan suasana percakapan yang tegang, maka seseorang akan memberikan sebuah lelucon
agar suasana dalam percakapan tersebut dapat berubah menjadi lebih santai. Nah, pada prinsipnya, hal tersebut telah melanggar prinsip kerjasama percakapan. Nah, kita kan tahu maksim itu ada maksim kerjasama itu ada 4 jenis ya. Ada maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan maksim cara. Nah, aspek yang perlu diperhatikan dalam maksim kuantitas yaitu peserta tutur atau lawan tutur tidak berlebihan dalam memberikan informasi yang diberikan oleh mitra tutur. Aspek yang harus diperhatikan dalam maksim kualitas yaitu peserta tutur tidak mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi peserta tutur harus berbicara atau mengatakan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Kemudian ada maksim relevansi. Aspek yang diperhatikan yaitu peserta tutur diharapkan relevan terhadap informasi yang diberikan sesuai dengan topik percakapan. Kemudian maksim cara. Aspek yang diperhatikan yaitu peserta tutur dalam berkomunikasi memberikan informasi yang jelas dan tidak ambigu. Nah, jika dalam tuturan tersebut peserta tuturan melebihi dari semua aspek yang disebutkan di atas, maka itu sudah dianggap sebagai pelanggaran prinsip kerjasama. Jadi, patokan terjadinya pelanggaran prinsip kerjasama adalah jika seseorang atau lawan tutur melebihi dari aspek yang diperhatikan dalam maksim-maksim tertentu, itu telah dianggap sebagai pelanggaran prinsip kerjasama. Nah, adapun perbedaan dari keempat maksim tersebut yang dapat kita jadikan sebagai acuan. Yang pertama itu ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas ini menghendaki setiap penuturnya hanya memberikan kontribusi yang secukupnya saja atau sesuai dengan kebutuhan si penanya. Jadi, dalam menjawab lawan tutur tidak boleh berlebihan. Nah, seperti contoh misalnya pertanyaan, kamu tulis tangan atau ketik? Opsi jawaban itu hanya 2, yaitu tulis tangan atau ketik. Selanjutnya ada maksim kualitas. Maksim kualitas ini lebih menghendaki agar kita mengatakan hal yang sesuai dengan fakta dan data saja. Jadi tidak diperlukan jawaban yang hanya menduga-duga atau tidak memiliki bukti nyata. Jadi maksim kualitas ini sangat mengutamakan kebenaran informasi. Jadi kita tidak boleh memberikan jawaban yang hanya baru menduga-duga tanpa disertai dengan bukti. Selanjutnya ada maksim relevansi. Maksim ini menghendaki setiap penuturnya harus memberikan kontribusi aktif dalam topik pembicaraan, tetapi harus relevan. Relevan di sini maksudnya pertanyaan yang diajukan oleh lawan tutur itu jawabannya berkaitan dengan yang ditanyakan oleh lawan tutur tersebut. Selanjutnya ada maksim pelaksanaan. Maksim ini merupakan sebuah batasan yang mengharuskan si penutur menyampaikan informasi yang lugas, tidak ambigu, dan bertele-tele. Jadi ciri-ciri maksim pelaksanaan ini kita harus lugas dan tidak bertele-tele. Nah, dari jurnal yang saya baca ada sebuah pendapat dari Grace yang menyatakan ada 4 pelanggaran maksim tutur yang mungkin dilakukan dalam proses komunikasi, yakni melanggar, mengabaikan, pembenturan, dan permainan. Pelanggaran ini terjadi karena peserta tutur memang tidak mampu menggunakan maksim itu secara benar. Pengabaian ini ditandai oleh mereka yang memiliki keengganan untuk bekerja sama. Motivasi itu terjadi karena mereka tidak ingin tuturannya dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, pembenturan itu terjadi karena peserta tutur berusaha untuk melaksanakan maksim lain, tetapi malah melanggar maksim yang lainnya. Nah, selanjutnya ada permainan. Permainan yaitu bahwa peserta tutur itu ingin apa yang diucapkan itu dimengerti. Nah, tapi pada kenyataannya yang diucapkan itu tidak dimengerti. Nah, itu dia merupakan jawaban dari pertanyaan kalian. Cukup sampai di sini presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.